365 hari. Lalu apakah nyepi satu hari itu bermanfaat? Nyepi bagi bumi. Maka kita pergi ke tengah samudra pada hari Melasti untuk memohon tirta. Nah, nyepi itu bersama-sama memberi support kepada alam untuk menyepi. Karena bukan manusianya yang nyepi, bukan agamanya yang nyepi. Material dalam diri kita itu memang sebenarnya menyeramkan. Amati geni, amati api dalam dirimu, amati. Untuk mereka bisa menetralisir dirinya sendiri, untuk kembali memurnikan dirinya. Rahajeng nyepi, semoga bisa menikmati perenungan dalam diri. Di Bali itu ada banyak momen-momen untuk memberi kesempatan jeda pada semesta ini, Mas Miko. Kan di Bali ada istilah saudara empat. Jadi saudara empat itu bisa sebagai saudara empat dalam konteks Pancamahabhuta, pertiwi atau benda padat atau bumi, apah atau cairan, kemudian teja atau cahaya matahari, lalu ada bayu atau udara, lalu ada ruang kosong, akasa. Nah, orang-orang Bali itu percaya bahwa ada saat di mana alam semesta itu dalam konteks Pancamahabhuta perlu diberikan jeda untuk mereka bisa menetralisir dirinya sendiri, untuk kembali memurnikan dirinya. Makanya ada istilah nyepi bagi bumi. Nyepi bagi bumi, misalnya ada masa bercocok tanam, nyepi dari masa bercocok tanam yang ini. Ada masa berhenti berburu sejenak. Ya, ini biasanya dilakukan dalam konteks penanggalan-penanggalan ya, dalam ingkel-ingkel itu. Ada ingkel namanya. Ada ingkel Wong, Sato, Mina, Manuk, Taru, Buku. Jadi ada masa di mana pada ingkel itu tidak boleh motong bambu, misalnya pada ingkel buku, tidak boleh menebang pohon, pada ingkel taru misalnya, tidak boleh mencari ikan, pada manuk, mina itu misalnya, dan terusnya. Jadi nyepi itu bukan hanya tentang nyepi yang setiap sasih kesanga itu. Ada nyepi segara, di beberapa tempat ada nyepi segara. Mereka menyepikan lautan dari upaya perburuan ikan, sehingga memberi jeda sejenak pada ikan-ikan itu untuk menghilangkan stresnya karena terus dicari-carikan. Ada nyepi wana. Nyepi wana itu memberi jeda kepada hutan dari perburuan atau dari penebangan pohon-pohon. Ada nyepi yang lain-lainnya gitu. Dan momen nyepi yang di dalam kesanga itu adalah nyepi yang menyeluruh. Angkasa diberi nyepi dengan tidak menyalakan api yang menimbulkan asap, zaman dulu kan begitu. Amati geni. Jadi angkasa diberikan kesempatan untuk murni dari asap-asap polusi. Juga dimurnikan dari suara-suara, polusi suara. Sehingga tidak boleh orang berpergian atau melakukan hiburan-hiburan. Sehingga suasana hening benar-benar menyebabkan alam itu nyepi. Kemudian tidak boleh berpergian, tidak boleh bekerja. Bekerja juga menimbulkan sebuah keriuhan. Keriuhan energi kan di situ. Sehingga energi angkasa benar-benar diberikan kondisi yang jeda dari kekotoran atau polusi oleh energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Energi suara ya dari kegiatan-kegiatan hiburan atau obrolan-obrolan sehingga orang sepi, benar-benar hening. Energi cahaya dari berapi-api atau mungkin menyalakan lampu dilarang gitu. Sehingga di situ kita bisa sama-sama pada momen nyepi cahaya itu, kan tidak menyalakan cahaya pada malam itu, kita benar-benar bisa, kalau syukur langitnya terang, kita bisa melihat alam itu indah apa adanya gitu. Kemudian ada nyepi suara, sehingga kita bisa melihat keheningan atau mendengar keheningan dalam diri kita. Semua dibebaskan dari polusi dalam satu hari itu. Kemudian kita diberi kesempatan untuk mengulanginya lagi. Nah, pertanyaannya begini. 365 hari. Lalu apakah nyepi satu hari itu bermanfaat untuk menetralisir semuanya?
Kita lihat di sini. Alam semesta kecil tubuh kita, kalau kita beri tidur sejenak saja, tapi tidurnya mendalam, bangunnya segar sekali. Betul nggak? Pernah ngalamin nggak, Mas Miko? Jadi kalau kita walaupun berjam-jam kerja capek dan sebagainya, tapi tidur yang nyenyak dan dalam hanya sekejap saja, itu bisa memberikan kesegaran luar biasa. Nah, alam semesta besar dalam kurung bumi ini, ketika diberi jeda sejenak saja, tapi jeda yang benar-benar jeda, itu bisa memunculkan sesuatu yang terbarukan bagi bumi ini. Nah, itulah yang diajarkan di Bali. Untuk semua aktivitas dihentikan sejenak. Amati geni, tidak berapi-api. Amati lelangwan, tidak berhibur-hiburan. Amati lelungan, tidak bepergian. Amati karya, tidak bekerja. Itu makna yang lain. Terus ketika kita tidak melakukan apa-apa, lalu apa yang dilakukan? Itu. Amati geni. Dalam konteks bukan tentang amati atau tidak atau mematikan, tapi apa? Amati dalam bahasa yang lain ya. Walaupun ini cocok logi. Amati geni, amati api dalam dirimu, amati. Sehingga selama ini energi, kekuatan api dalam diri kita gunakan untuk apa aja sih? Jangan-jangan banyak kita gunakan untuk nyakitin orang, nyakitin lingkungan, bahkan nyakitin diri sendiri, atau mengikuti api ambisi yang berlebihan. Itu kita amati. Lalu kita bikin resolusi baru di tahun berikutnya. Kemudian amati karya, amati pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Banyak yang bermanfaat, apa yang bahkan banyak yang merugikan. Banyak kita mengumpulkan hal-hal yang kita bawa pulang ke alam kematian, atau justru banyak mengumpulkan harta, tahta, cinta yang akhirnya nggak penting untuk kita bawa sebagai jiwa. Itu kita amati. Ya. Kemudian amati lelangwan, hiburan gitu. Kita amati hiburan-hiburan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita terlalu banyak menghibur diri sebagai tanda bahwa kita banyak terluka. Kok saya banyak sekali secara psikologi terluka, sakit hati karena ini, sakit hati karena itu, sehingga terus mencari hiburan-hiburan. Entah hiburan melalui judi, hiburan melalui kegiatan-kegiatan lain, berarti tanda-tanda kita banyak sakit nih, sehingga butuh hiburan. Itu kita amati. Lalu amati lelungan, amati kepergian kita, perjalanan kita selama hidup sampai usia sekarang. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita menjalani perjalanan suka duka kehidupan ini? Apa hikmah yang sudah kita petik? Itu kita amati dalam momen perenungan itu. Dalam arti amati ini artinya apa? Watching. Jadilah pengamat. Ya, dalam konteks dalam bahasa Indonesia, walaupun ini nggak ada arti seperti itu, tapi kita bisa menggunakannya untuk momen seperti itu. Kalau yang biasa kan amati geni ya, tidak menyalakan api atau tidak menyalakan api dalam diri gitu. Amati lelangwan, tidak menghibur diri lagi. Artinya ketika tidak menghibur diri apa artinya? Belajar menerima apapun adanya yang datang ke dalam diri kita. Kalau ada sakit ya sudah terima sakit, nggak usah menghibur diri lagi. Kemudian amati karya, tidak melakukan pekerjaan untuk apa? Untuk memberi istirahat kepada otot tubuh kita, memberi istirahat pada pikiran kita. Lalu amati lelungan, tidak bepergian. Jadi istirahat otot kita, istirahat dari penghiburan, istirahat dari api, istirahat dari pekerjaan, sehingga kita benar-benar punya waktu untuk kontemplasi. Itu. Nah, supaya kita bisa mengkontemplasi dalam keheningan itu, di momen nyepi itu, tentu sifat-sifat buta dalam diri kita, sifat-sifat material itu harus dihilangkan. Apa itu sifat buta? Buta artinya material, panca maha buta. Disimbolkanlah dengan simbol ogoh-ogoh yang berwajah seram. Berwajah seram kan? Kenapa? Karena material dalam diri kita itu memang sebenarnya menyeramkan. Apa arti menyeramkan? Menakutkan. Setiap harta yang kita miliki bisa menyakiti kita. Memang menyeramkan. Contohnya, kalau misalnya yang disebut material itu adalah panca maha buta. Bumi itu sebagai buta menyeramkan.
kita terancam oleh gempa yang mungkin terjadi, tanah longsor yang mungkin terjadi, kan tampak menyeramkan kalau tidak dipelihara. Air juga bisa berbahaya, tsunami, banjir, hujan deras, itu kan berbahaya juga. Walaupun tanpa air kita nggak bisa hidup. Tapi kalau kita nggak hati-hati, maka dia bisa menyakitkan. Maka wajah seram dari ogoh-ogoh itu simbol apa? Simbol untuk waspada. Contoh. Kalau ada pembangkit listrik, pasti supaya kita hati-hati dikasihlah gambar tengkorak yang menyeramkan. Kalau ada anjing galak, tidak mungkin yang digambar anjing yang lucu. Pasti anjing dengan gigi taring yang menyeramkan, supaya kita hati-hati. Nah, ketika digambarkan Pancamahabhuta itu serem-serem, artinya hati-hati dengan bumi kita. Salah memperlakukan mereka, mereka bisa menyeramkan. Hati-hati dengan apah atau air kita. Salah memperlakukan air bisa memunculkan air mata karena kehancuran. Hati-hati dengan cahaya. Kalau cahaya kita tidak perlakukan dengan baik, itu bisa menyebabkan kita kanker. Bahkan kalau cahaya tidak kita beri kesempatan menembus tubuh kita, memberi kita energi, juga bisa sakit. Terpapar cahaya berlebihan sakit, tidak diberikan sakit. Itu kan menyeramkan. Hati-hati dengan cahaya itu. Kemudian udara. Udara itu kita butuhkan oksigennya. Tapi kalau penghasil oksigen kita babat habis, yaitu pohon-pohonan, maka kita akan banyak menghirup udara penuh polusi. Seperti yang terjadi di Jakarta. Udaranya penuh mikroplastik, hujannya mengandung mikroplastik. Gara-gara polusi tadi. Nah, artinya apa? Hati-hati dengan udara. Kemudian akasa itu angkasa, ruang kosong. Hati-hati dengan ruang kosong. Jangan sampai ruang kosong kita berlubang ozonnya oleh polusi-polusi yang mengakibatkan suhu udara jadi panas karena matahari menembus gitu kan. Nah, jadi itulah simbolik bahwa apa? Pancamahabhuta itu menjadi materi yang menyeramkan. Selain itu, buta juga bermakna kegelapan. Buta, gelap. Lalu simbolik kegelapan itu kan mengerikan sekali. Buta oleh kemungkinan pada masa depan menimbulkan kecemasan, gelap. Lalu bagaimana cara menghilangkan kegelapan? Disomia. Somia itu apa? Diubah, dinetralisir sehingga buta menjadi dewa. Buta menjadi dewa berarti diberikan apa? Cahaya terang pengetahuan. Nah, cahaya terang pengetahuan itu simboliknya adalah apa? Air suci pengetahuan yang datang dari samudra tak terbatas. Maka kita pergi ke tengah samudra pada hari melasti untuk memohon tirta amerta, tirta kehidupan, air suci kehidupan, supaya kita mendapatkan energi hidup yang melenyapkan butanya keputusasaan kita oleh ketiadaan harapan. Tiada harapan kan itu buta juga, karena tidak melihat sesuatu yang bisa dikejar di masa depan. Putus asa itu juga buta. Nah, dihilangkan dengan air suci pengetahuan. Sehingga dengan air suci pengetahuan, tubuh kita suci, sehingga pikiran kita juga suci, perasaan suci, masuk ke momentum nyepi yang penuh perenungan, tidak diganggu oleh sifat-sifat material dalam diri kita. Itu momentumnya. Sehingga besoknya pada hari pertama tahun baru itu, kita bisa merayakannya dengan apa yang dikenal sebagai ngembak geni. Ngembak geni itu apa? Kembali kita menyalakan energi kehidupan kita dengan kepribadian dan karakter diri yang baru, hasil dari perenungan-perenungan pada saat momentum nyepi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita berbicara tentang konsep puasa, kita tahu makna puasa adalah upawasa. Upa itu mendekat, wasa itu Tuhan. Jadi upawasa itu adalah cara kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan apa? Melalui keheningan. Keheningan, perut yang lapar itu kan membuat kita nggak berenergi. Ketika kita nggak berenergi kan, kalau orang nggak berenergi kan jadi ngantuk. Begitu jadi ngantuk kan gelombang meditatif gampang diraih. Ya, biasanya kalau kita puasa kan daripada perutnya kelaparan kan lebih enak tidur kan. Nah, jadi gampang ngantuknya kita, gampang masuk ke gelombang meditatif. Nah, disitulah cara kita mendekat kepada Tuhan dalam diri kita sebagai kecerdasan itu. Di momen-momen upawasa tadi gitu. Nah, ada yang mengambil upawasanya 24 jam, ada. Saya pernah dulu mengambil gitu. Tidak minum,
tidak makan, tidak bicara, gitu. Seluruhnya dipuasakan. Bukan hanya tentang catur brata itu, empat pengendalian diri, tidak pergi, tidak berapi-api, tidak menghibur diri, tidak bekerja, disertai juga dengan mona brata, tidak bicara. Bukan hanya tidak bicara yang kotor-kotor, bahkan tidak bicara waktu itu biasanya kami. Tidak minum, 24 jam tidak minum. Kemudian tidak makan, 24 jam. Benar-benar lemas itu rasanya. Pada saat lemas itulah kita benar-benar kehilangan energi. Ya, nggak usah disuruh amati karya, kalau energi nggak ada kan langsung nggak gerak-gerak gitu. Nah di situ kemudian kita bisa menggunakan momennya untuk lebih banyak masuk ke dalam keheningan, gitu, meditatif gitu. Karena bagi pemahaman Tiang, nyepi itu adalah nyepinya dunia, bukan nyepinya orang saja. Jadi kalau orang di Bali, yang nyepi itu Bali. Makanya sekarang penerbangan pun dilarang, karena memang Pancamahabhutanya itu nyepi, langitnya nyepi. Jadi siapapun yang ada di Bali, itu seharusnya mengikuti. Karena bukan manusianya yang nyepi, bukan agamanya yang nyepi, tapi semua yang tinggal di Bali itu nyepi. Karena yang disepikan itu adalah, diberikan jeda itu adalah jagat Balinya. Ya. Tapi kalau teman-teman Bali yang ada di luar melaksanakan nyepi itu, tentu tidak mungkin menyuruh Jawa nyepi, Sumatera nyepi, nggak mungkin. Maka diperkecil lagi, yaitu rumah itu nyepi, rumah orang Bali nyepi. Setidak-tidaknya mereka mengecilkan lagi jagatnya. Jagat kecil, dan jagat kecilnya adalah rumah. Tapi kalau di Bali, Bali itu yang memang dibuat nyepi semuanya. Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa, semua disepikan. Ya, karena kalau untuk nyepi pribadi, bukan global, nyepi pribadi, setiap orang bisa melakukannya walaupun bukan momen nyepi. Semua orang bisa melakukannya. Nah, nyepi itu bersama-sama memberi support kepada alam untuk menyepi. Itu sebenarnya tujuannya, menyepikan alam gitu. Benar-benar. Kalau enggak ya biasanya paling di beberapa tempat yang punya hutan nyepi wana, yang punya lautan, yang para nelayan nyepi segara. Ya, tapi ketika nyepi, momen nyepi Kesange itu, semua orang menyepikan segara, menyepikan jalanan, menyepikan hutan, menyepikan angkasa, semua disepikan gitu. Sehingga benar-benar burung-burung dapat menikmati perannya, tugasnya gitu. Harapan saya di tahun 2026 ini, nyepi benar-benar dilaksanakan pada Buana Agung dan Buana Alit. Jadi artinya jagat Bali dibuat sepi, jagat dalam diri juga dibuat sepi, dan masuk ke dalam perenungan-perenungan sehingga kita bisa mengerti makna nyepi yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang bagaimana kita tidak kemana-mana, bukan hanya tentang kita tidak berapi-api, tidak bekerja atau tidak menghibur diri, tetapi mendapatkan hakikat atau makna atau pesan mendalam dari perayaan nyepi itu sendiri. Sebagai apa? Sebagai momen memasuki sebuah tahun baru dengan resolusi baru. Jangan sampai nyepinya berjalan, perilaku di sebelum hari raya nyepi itu tetap saja tidak berubah. Itu sama seperti kita merayakan tahun baru tetapi tidak ada resolusi baru. Sementara kita punya harapan-harapan baru yang ingin dicapai. Tidak mungkin harapan baru akan tercapai kalau perilaku-perilaku lama masih dipertahankan. Jadi untuk masuk ke sebuah tahun baru, kita harus membaharu dari karakter yang buruk menjadi karakter yang lebih baik, sikap buruk menjadi sikap yang lebih baik, semua hal-hal buruk diperbaiki. Inilah momen perayaan tahun baru yang kita harapkan. Jangan sampai ogoh-ogoh sebagai simbol dari sifat-sifat angkara murka, sifat-sifat buta dalam diri sudah dibakar sebelum hari raya nyepi. Sifat-sifat itu masih terbawa pada tahun baru Isaka yang berikutnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dan kita menjadi semakin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rahajeng nyepi, semoga bisa menikmati perenungan dalam diri.